Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah rabbil alamin kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita sudah dapat berkumpul di UPT SDN 06 Pekan Selasa untuk melaksanakan diskusi tentang perencanaan pembelajaran. Selawat beriring salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN 06 Pekan Selasa, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, tenaga pendidik dan kependidikan UPT SDN 06 Pekan Selasa. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, untuk mengawali acara kita ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Widiawati. Kepada Ibu Widiawati dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, baiklah untuk acara selanjutnya yaitu adalah acara inti, yang mana acara ini adalah akan dipimpin langsung oleh Ibu Kepala UPT SDN 06 Pekan Selasa, yaitu diskusi perencanaan pembelajaran. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SDN 06 Selasa yang hadir pada siang ini dalam acara yaitu mengikuti diskusi tentang perencanaan pembelajaran. Selawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada pucuk pimpinan kita yang dinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam berilmu pengetahuan yang telah sama-sama kita nikmati sampai saat ini. Bapak, Ibu yang berbahagia, hari ini saya akan melaksanakan atau akan memandu Bapak Ibu dalam diskusi
tentang perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini, tentu Bapak Ibu semua tidak asing lagi apa yang dikatakan dengan perencanaan pembelajaran. Ya Bapak Ibu, perencanaan pembelajaran ini akan kita awali tentu saja dengan membuat modul kalau di kurikulum mereka dan di kurikulum 13 namanya RPP. Ya. Jadi apa itu yang kita katakan rencana pelaksanaan pembelajaran? Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP ataupun modul ajar merupakan instrumen vital dalam, ya ini Bapak Ibu ya, rencana pelaksanaan atau namanya RPP merupakan instrumen vital dalam dunia pendidikan yang gunanya membantu guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara efektif, ya, dan efisien. RPP berfungsi sebagai peta, ya Bapak Ibu, fungsinya sebagai peta jalan yang mengarah proses belajar mengajar. Jadi itulah yang dikatakan RPP Bapak Ibu. Rencana Bapak Ibu untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas nanti. Ya. Jadi untuk proses itu kita bikin rencana. Dalam rencana ini tentu ada langkah-langkah yang harus Bapak dan Ibu ketahui. Ya. Selanjutnya apa itu komponen dari RPP ataupun modul ajar yang telah Bapak Ibu laksanakan atau Bapak Ibu kerjakan? Kenapa? Karena sebagai seorang guru kita tak terlepas dari hal tersebut. Dalam hal ini cuma Ibu mengingatkan kembali. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang masih ragu di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, tentu kita akan berdoman ke rencananya. Adapun komponen utama RPP yang pertama identitas. Ya. Identitas di sana tentu adanya nama sekolah, ya, kelas yang kita ajar, kemudian semesternya berapa, alokasinya berapa. Itu namanya identitas. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Ya. Kalau di kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran ini kita ambil dari capaian pembelajaran atau CP. Ya Pak Ibu? Ya. Setelah tahu kita tujuan pembelajaran, tentu akan kita olah, kita cari dulu materi. Apa materi yang akan kita sampaikan nanti di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya baru kita atur lagi ATP. Apa itu ATP? Alur tujuan pembelajaran. Di ATP inilah semua tujuan belajar itu disusun. Ya, itu yang ATP. Baru nanti kita cari metode atau metode. Apa metode yang digunakan agar anak kita bisa tertarik dalam kita menyampaikan pembelajaran. Sampai di sini ada yang kurang paham Bapak Ibu? Nah, kemudian Bapak Ibu, apa langkah-langkah di dalam kita menyusun RPP? Langkah yang pertama tentu saja kita analisis kurikulum. Ya. Jadi kita sebelum kita membuat rencana ini atau RPP, kita lakukan langkah-langkah. Langkah-langkah itu step-stepnya atau cara-caranya. Yang pertama kita lihat kurikulum. Kita lihat di Beskap. Kalau kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum K13 kita lihat BNSP. Ya. Kemudian kita rumuskan indikator. Langkah yang ketiga kita pengembangan materi. Selanjutnya baru kita rancang aktivitas.
Ya. Kalau analisis kurikulum ini, kita kan kalau sekarang kita kan punya fase. Fase A, fase B, fase C. Kita analisis, kan lihat di kurikulum itu ada CP-nya. Ya. Kalau yang fase A, tentu aja kelas 1 dan kelas 2. Dia analisis mana yang punya kelas 1, mana yang punya kelas 2. Sesuai dengan ketercapaian atau tingkat kesukaran. Ya. Lanjut kelas fase B, begitu juga dan seterusnya fase C. Setelah kita analisis kurikulum, kita ambil mana yang punya kelas 1, mana yang punya kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan seterusnya, barulah kita rumuskan indikator. Jelas Bapak Ibu? Indikator ini ada pula cara menentukannya, yaitu ada C1 sampai C6. Kalau sekarang kita boleh memakai C3 ya, paling tingginya, tidak boleh 1, 2 lagi, karena terlalu tidak hot, itu terlalu rendah. Ya, itu indikator. Kemudian pengembangan materi. Kalau ibu sudah dapat di CP tadi, sudah buat tujuan, sudah tahu indikator, ibu kembangkan lagi materinya. Apa contohnya? Materi ibu dapat misalnya bangunan datar. Maka ibu kembangkanlah apa itu bangunan datar, yang mana-mana, bagaimana cara mencari volumenya, bagaimana cara mencari luasnya. Itu adalah pengembangan dari Bapak Ibu. Lalu kita rancang aktivitas. Aktivitas di sinilah yang dimaksud dengan adanya langkah-langkah, kemudian adanya pendahuluan, inti, penutup. Itu termasuk ke aktivitas kegiatan kita dengan siswa lain. Bagaimana kita merancangnya agar pembelajaran, agar materi yang kita berikan kepada siswa itu menarik bagi mereka, sehingga mereka merasa senang mendengarkan kita menyampaikan materi. Gimana Bapak Ibu? Ya. Bisa dilanjutkan? Lanjut kita lagi strategi pembelajaran inovatif dalam RPP. Di dalam RPP atau modul ajar kurikulum merdeka, kita memiliki strategi. Strategi itu apa kira-kira Bapak Ibu? Kiat atau cara kita dalam menyajikan proses. Bagus. Jadi kiat atau cara kita menyampaikan pembelajaran. Itu namanya strategi. Di strategi di sini juga ada pembagiannya. Ada pembelajaran berbasis proyek, ada pembelajaran berbasis kolaboratif, ada integrasi teknologi. Jadi ini strategi pembelajaran inovatif dalam rencana pembelajaran yang kita pakai sekarang adalah kurikulum merdeka. Ya Bapak Ibu ya. Apa pula itu pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran yang menghasilkan sesuatu dari murid itu, Bu. Ya bagus sekali ya. Kita beri hapus. Jadi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran yang menghasilkan oleh suatu produk, ya, ada hasilnya. Contohnya ibu membuat bunga, teorinya tadi, kemudian ada hasilnya, ini bunganya. Itu nama proyeknya, hasilnya. Kemudian pembelajaran kolaboratif. Apa pula itu kira-kira? Pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran yang berkolaborasi dengan teman-temannya, sepertinya diskusi kelompok, Bu, dan presentasi ke depan kelas. Ya, bagus. Jadi Bapak Ibu benar sekali yang dijawab oleh Bu Misna Aryani. Pembelajaran kolaboratif itu pembelajaran yang melibatkan kita bekerja berkelompok, berdiskusi, pokoknya kita bekerja sama. Jadi itu yang dikatakan pembelajaran kolaboratif. Ya Pak Ibu? Ya. Strategi yang ketiga yaitu integrasi teknologi. Apa pula kira-kira itu? Integrasi teknologi. Silakan Pak Ibu. Ya, Bu.
Silakan Bu Sri. Ya, teknologi itu adalah seorang guru menggunakan teknologi dalam pembelajaran, contohnya penggunaan fokus atau penggunaan kuisis pada pembelajaran tersebut. Ya, bagus sekali. Cinta. Memang di dalam dunia pendidikan sekarang ini, apalagi kurikulum merdeka, kita dituntut melibatkan IT di dalam pembelajaran. Kita dituntut membawa anak-anak ke alat teknologi sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Kenapa demikian? Karena anak mungkin lebih tertarik kalau dia melihat gambar-gambar, kalau dia melihat video-video. Kemudian nanti tapi yang lebih bagusnya yang nyatanya atau konkret. Ya, jadi seandainya kita tidak ada pembelajaran, contohnya pesawat terbang, kan nggak ada langsung dari sini. Bercerita saja Bapak Ibu pesawat terbang, jumlahnya begini, sayapnya seperti ini. Senang nggak anak kita? Tidak. Senang nggak? Tidak. Bisa nggak kita bawa dia ke pesawat langsung? Jauh, memakai biaya yang cukup besar. Jadi kalau kita bercerita, anak akan ngawur, anak akan ngantuk. Tetapi kalau kita integrasikan dengan teknologi, kita bawa dia dengan teknologi, kita pajangkan, kita lihatkan video pesawat. Oh ini yang sayapnya, oh ini yang baling-balingnya. Dia anak itu pandai dia melihat dan mengatakan. Tapi kalau ibu mengajar cuma ayam, gambar ayam, apakah ayam ibu gambarkan di sini? Tidak. Tentu saja Bapak Ibu bawa dia ke kandang ayam atau bawa ayam ke sini, bukan foto ayam, tapi ayam yang sebenarnya. Jadi begitu menjadikan anak kita bermakna dalam menerima pelajaran. Jadi kita rencanakan semuanya itu. Sebelum kita mengajar, kita rencanakan gimana ya anak kita nanti tertarik menerima pelajaran. Sesuai dengan katanya tadi, RPP ini rencana yang kita buat sebagai acuan untuk guru menyampaikan proses pembelajaran dengan siswa. Itu yang namanya RPP. Kalau sekarang sering disebut modul aja, tapi langkah-langkahnya tetap sama. Ya Pak Ibu? Selanjutnya, di dalam RPP ini atau di langkah-langkah RPP ini, kita juga memiliki penilaian dan evaluasi. Kenapa kita harus ada ini di RPP kita? Boleh nggak RPP kita nggak punya penilaian? Tidak. Bisa nggak? Tidak. Penilaian di sini dalam RPP kita buat penilaiannya. Contohnya penilaian di sini ada bermacam-macam. Penilaian dan evaluasi. Apa itu kira-kira? Beda penilaian dengan evaluasi. Penilaian, kadang-kadang orang berkata penilaian dan evaluasi sama. Apakah sama atau tidak? Coba ibu pikirkan. Apa yang dikatakan penilaian? Apa yang dikatakan evaluasi? Penilaian kan berasal dari kata nilai. Iya. Di apa itu nilai? Silakan Bu Adrian. Jadi perbedaan penilaian dan evaluasi itu yang penilaiannya adalah proses. Nah, jadi penilaian itu adalah proses pengumpulan data atau informasi untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan. Nah, sedangkan evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dapat mengukur tingkat. Jadi perbedaannya yang penilaian ini adalah proses pengumpulan datanya, sedangkan evaluasi merupakan kegiatan atau aktivitasnya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini bagus. Jadi Bapak Ibu sudah tahu beda penilaian dengan evaluasi. Kalau penilaian proses mengumpulkan data, sedangkan evaluasi adalah kegiatan kita dalam mengumpulkan penilaian tadi. Jadi menilai itu artinya mengukur
diukur, dibandingkan, itu nama nilai. Ibu menilai Putri dengan Ibu Mas, menilai. Jadi kalau dilihat itu ada pengukuran. Oh, Bu Mas ini badannya besar tinggi gini, Bu Putri itu menilai. Nanti barulah diukur, barulah Ibu terangkan, oh nilainya, oh Bu Mas tinggi berapa, Bu Putri tinggi sedang. Nah, itu hasilnya. Jadi itu namanya beda evaluasi dan penilaian. Di ini juga kita adakan penilaian evaluasi. Yang pertama penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif, yang ketiga penilaian otentik, yang keempat rubrik penilaian. Jadi inilah kira-kira penilaian dan evaluasi dalam LP yang tidak boleh Ibu tinggalkan. Ya. Siapa ya kira-kira yang tahu di mana kita harus meletakkan nilai formatif, di mana sumatif? Kapan ya penilaian itu kita katakan dia penilaian formatif dan kapan pula penilaian sumatif? Silakan Ibu yang lain. Bu Mar. Terima kasih Bu. Menurut kami kalau yang penilaian formatif itu dilakukan ketika proses pembelajaran. Kalau penilaian sumatif itu dilakukan di akhir semester atau kenaikan kelas. Terima kasih luar biasa. Memang benar sekali. Kalau penilaian formatif boleh kita lakukan selama proses pembelajaran. Gunanya untuk mengukur ketercapaian kita dalam menyampaikan materi. Sedangkan nilai sumatif akhir semester atau akhir tahun. Ya, setelah semua rangkaian selesai, baru kita nilai dengan sumatif. Terima kasih. Di mengenai penilaian evaluasi sudah mengerti kira-kira? Sudah paham bedanya? Jadi jangan nanti orang berkata formatif sumatif, kita juga harus tahu. Implementasi RPP di kelas. Jadi setelah kita buat tadi ada identitas, ada tujuan, ada materi, kan itu sudah kita buat di atas. Jadi sekarang pelaksanaannya, proses menyampaikannya lagi. Bagaimana langkah-langkah kita dalam RPP itu? Ya, tentu ada 3 langkah. Langkah yang pertama persiapan. Persiapan itu sama dengan RPP tadi. Di dalam RPP itu ada nanti pembukaan atau pendahuluan yang sering kita sebut. Boleh pembukaan, boleh pendahulu. Yang seterusnya kegiatan inti pembelajaran. Lanjut lagi baru kita tutup. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu tentang yang 4 item tadi? Silakan dulu. Silakan Bu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kan sebagai guru kita ada menyerta modul ajar ya Bu ya. Di sana mencakup pembukaan, Ya. di pembelajaran dan penutup. Iya. Nah pada pembukaan itu yang menjadi ragu bagi saya, yang menjadi rancu bagi saya, apakah perbedaan antara pertanyaan pemantik dengan pertanyaan dasar pada model project basic learning? Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Jadi di dalam pembukaan Ibu ya, ada di sana pertanyaan pemantik, ada pertanyaan mendasar. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu ini? Silakan. Silakan Bu Putri. Baiklah, terima kasih Bu. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan Ibu Wisna, yaitu adalah pada pembukaan ya Bu Wisna ya. Jadi pada pembukaan itu ada namanya pertanyaan pemantik dan pertanyaan mendasar Ya. pada model pembelajaran PGBL Project Based Learning. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan untuk mengukur berapa tahunnya siswa kita, berapa pahamnya materi yang akan kita ajarkan kepada siswa kita. Contohnya saja tentang magnet. Jadi kita belum masuk ke magnet tersebut, tapi kita bertanya kepada siswa itu tentang magnet tersebut. Nah, Nana Ibu tahu nggak magnet? Bu? Oh, tahu. Magnet itu kalau bahasa kitanya bahasa berani gitu kan. Kemudian apa saja manfaatnya?
Kemudian tahu nggak Ibu magnet itu kegunaannya untuk apa saja gitu kan? Nah itu merupakan pertanyaan pemantik. Jadi kita mengukur seberapa tahunya siswa kita tentang pengetahuan atau pelajaran yang akan kita ajarkan. Dari pembelajaran pemantik inilah pertanyaan pemantik kan kita akan tahu nanti pelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa kita berapa tingkatnya. Nah, seperti itu C berapa yang akan kita pakai nanti untuk berikutnya itu tingkatnya. Sedangkan pertanyaan mendasar itu adalah pertanyaan untuk project basic learning PJBL. Pertanyaan mendasar itu adalah apa yang mendasari tentang project ini, project yang kita lakukan. Maksudnya itu pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan siswa kita tentang project yang kita lakukan setelah kita memberikan pembelajaran tadi. Sampai mana pula dia mengetahui tentang project ini. Kemudian pertanyaan mendasar tersebut sampai seperti itu. Sampai mana dia tahu tentang project ini, pengetahuannya. Kemudian dari sanalah kita akan beranjak tentang diskusi akan kita lakukan nanti atau menciptakan sebuah karya nanti. Terima kasih luar biasa. Nah, memang benar Ibu. Jadi pertanyaan tematik, pertanyaan untuk mengali kemampuan sejauh mana dia tahu dengan pembelajaran kita. Ya, sedangkan yang mendasar apa-apa mengenai dari proyek tadi yang akan kita tanyakan sejauh masalah itu. Contoh yang sudah dijelaskan dulu. Jadi kira-kira puas Ibu Reni? Atau ada yang bisa menambahkan lagi? Ada yang bisa berpendapat lagi? Setujukah dengan pendapat Bu Putri? Setuju. Ya. Tegasan tiang lah, Bos. Pintar tegusan tiang. Tegusan tiang. Ampu suwo, ampu kidang, duo ampu Tiang. Oh, direkam dong. Ya, kemudian ada lagi nggak mengenai ini yang pertanyaan? Silakan. Nah, Yang lain, Bu Melvi, Ibu Martati. Ya, selanjutnya evaluasi dan perbaikan RPP. Setelah RPP kita buat, tentu ada kita evaluasi. Evaluasi yang disampaikan Ibu Putri tadi, kan apa tadi Bu Putri? Evaluasi kata Bu Putri? Bu Reni ya? iya. Nah, evaluasi adalah kegiatannya. Nah, jadi rangkaian kegiatan. kita rangkai kegiatan mengumpulkan data, kita kumpul, ya. Kemudian kita analisis kritis. Iya. Dianalisa ada enggak kelemahannya, ada enggak kesalahannya, ada enggak tambahannya. Kita analisis. Kemudian baru kita lakukan revisi. Revisi itu akan kita perbaiki enggak? Iya. Contohnya kurang enggak kita bahasanya sendiri. Sudah tepatkah C-nya sudah tepatkah tujuannya? Ya. Kemudian baru kita implementasikan. Dah, jadi untuk langkah-langkah rencana pelaksanaan pelajaran kira-kira seperti ini. Tadi Ibu kurang menyampaikan atau lupa menyampaikan apa kriteria tujuan pelajaran. Kan ibu-ibu tadi kan ada tujuan pelajaran. Setelah di dalam itu, di tujuan pelajaran Bapak Ibu tuh apakah sama dengan indikator? Karena banyak ibu mendengar kata-kata atau kalimat di dalam indikator hampir sama dengan tujuan. Itu banyak ibu temui. Di guru ibu juga ada ibu temui dulu kan? Cuma sudah kita revisi. Ya, untuk diingatkan lagi, kita akan sekarang berdiskusi supaya Bapak Ibu nanti jangan salah lagi. Kata-kata atau kalimat di dalam tujuan banyak yang sama kan juga kata Ibu. Apakah sama? Tidak, Bu. Tidak. Indikator artinya penanda atau ciri-ciri dari hal yang kita sampaikan. Sedangkan tujuan sesuatu yang ingin kita capai secara spesifik. Di mana anak ini dengan materi ini bisa dapat ya apa tujuan yang diharapkan. Contohnya, ibu tadi kan mengajarkan bunga gitu misalnya. Tujuan ibu mengajarkan apa?
tujuan saya dengan memperhatikan gambar, mengamati gambar, siswa saya dapat membedakan antara bunga sempurna dan tak sempurna. Itu tujuan. Jadi ada di sana A, B, C, D. Ada audiensnya, audiens seperti kita ini. Ya. Ada before-nya, perilaku. Ada kondisinya, condition, keadaannya. Ada degree-nya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nanti kalau sudah lihat kembali RPP Pak Ibu, mana indikator, mana tujuan, apakah sama kalimatnya. Kalau rasa sama, boleh diperbaiki lagi. Kita harus memiliki A, B, C, D. Contohnya, melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan 2 kegunaan tangan dengan benar. Di itu baru ada ABC D-nya. Ya. Terima kasih Ibu ucapkan dalam masalah penyampaian ini. Sekarang silakan Bapak Ibu lakukan tanya jawab mengenai pelaksanaan pembelajaran ini agar Bapak Ibu nanti di dalam menyampaikan proses pembelajaran di kelas tidak ragu-ragu lagi. Mana ya yang metodenya, bagaimana ya caranya memakai model, bagaimana ya apanya supaya anak itu tertarik dengan kita, itu sudah ada di dalam RPP. Kenapa demikian? Rencana. Di rencana itu agak sesuai dengan itu. Ya. Contohnya lagi, Bapak rencana mau ke pasar, mau beli cabai 2 kilo. Tapi karena rencana Bapak nak matang, tiba di pasar Bapak beli cabai 1 kilo. Bawang melenceng enggak? Cocok tak tujuan kita tadi? Ini kira-kira begitu. Silakan Bapak Ibu bertanya jawab. Izin bertanya Bu. Silakan Bu Putri. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang rencana pembelajaran Bu ya, dari awal sampai akhir. Apakah boleh rencana pembelajaran ini ditulis saja 1 lembar seperti biasanya? Terima kasih, luar biasa sekali. Ada lagi yang lain? Silakan bertanya atau berpendapat. Silakan Pak Rul. Terima kasih atas waktunya Bu. Tentang RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, kita telah melihat bersama bahwa seandainya RPP itu kita sadur Bu, kita ambil misalnya RPP orang lain di media IT ya, kemudian kita lakukan TSN, apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Kita jawab dulu ya, kita diskusikan. Ada yang bisa berpendapat tentang pertanyaan Bu Putri? Apakah boleh RPP kita buat 1 lembar saja? Silakan. Ada yang berpendapat? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikannya. Menurut saya RPP atau modul ajar itu boleh 1 lembar kah, atau 2 lembar kah, atau 3 lembar, itu terserah pada guru masing-masing. Tetapi harus mencakup semua komponen yang ada pada RPP itu, mencakup ada identitasnya, kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Begitu menurut saya Bu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Ada lagi yang mau menambah? Ada? Setujukah dengan jawaban Bu Reni? Ya, memang Bapak Ibu, RPP itu kan kita yang membuat, kita yang membuat, kita yang akan menyampaikan nanti. Tentu kita yang akan merencanakan. Boleh 1 lembar, boleh ringkas-ringkas dengan catatan kaidahnya jangan tinggal, atau langkah-langkahnya, atau nama dulu disebutkan komponen RPP. Komponen RPP kan dulu ada 13 kalau di dalam kurikulum merdeka. Sekarang kan sudah agak disimpelkan sedikit. Ya, kalau berdasarkan cuma 4 saja tapi lengkap. Ya, jadi RPP itu boleh 1 lembar, boleh lebih, mungkin Ibu
kalau kita agak kurang di dalam menyampaikan materi. Itu kan acuan kita, boleh. Tapi kalau kita sudah pas, kita boleh penting-penting aja. Langkah-langkah yang ada saja. Mungkin otak kita lagi yang berpikir, karena kita nalar kita bisa menyampaikan dengan sebuah bunga saja kita bisa bercerita panjang lebar. Tapi intinya di sana ada materi, ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penutup, ada inti. Jangan lupa kaidah-kaidah ataupun komponen di dalam RPP. Hanya itu tambah dari itu. Yang pertanyaan di Pak Rul tadi ya. Pak Rul bertanya, bolehkah RPP diambil dari punya orang Ya. atau namanya copy paste? Kan begitu. Sebenarnya RPP itu kita yang bikin, karena disesuaikan dengan karakteristik sekolah kita. Tapi tidak salah pula kita mencontoh langkah-langkahnya. Kita ganti dengan punya kita, bukan punya orang itu diganti, tapi disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di sekolah kita ini. Tidak mungkinlah orang itu misalnya seperti ibu katakan tadi, di sana dia belajar pesawat, di sana dia buat siswa dibawa ke tempat lapangan apa pesawat ke bandara. Mungkinkah kita seperti itu? Ya, makanya kita lakukanlah sesuai dengan kalau kita buka guru memutar video dan gambar pesawat dan siswa atau murid memperhatikan. Ini cuma dimodifikasi. Ya, sebaiknya mencontoh langsung tidak boleh, tapi sebagai referensi atau sebagai acuan atau sebagai pedoman itu tidak ada dilarang, boleh. Ada yang mau menambah? Udah puas Pak Rul? Sudah. Nah, terima kasih. Silakan lagi. Nanti kenapa kita diskusikan, judul kita diskusi agar ibu dan bapak tidak nanti salah dalam kelas. Mana yang ragu sekarang kita diskusikan. Kita kan saling berbagi, ini namanya berkolaborasi. Nah, silakan. Yang ragu Bapak Ibu? Sedikit Bu, Ya, izin bertanya. silakan. Tentang bedah kurikulum tadi Bu, kan tadi ada itu fase A, fase B dan fase C Bu ya. Jadi pada materi sebelumnya itu saat untuk menentukan menentukan tujuan. tujuan pembelajaran ya Bu ya. Apakah harus berdua antara fase B, contohnya kelas 2 dengan kelas 3 dan kelas 4 Ya, berdua menentukan apa Bu ya. Ya, terima kasih atas pendapat Putri. Ada yang mau menanggapi atau menjawab? Pertanyaan Putri begini, Bu, apakah di dalam membeda kurikulum tadi kan ada dia fase A, fase B, fase C. Ibu kebetulan ibu kan duduk dengan kelas 3-4 Iya. fase B. Fase B. Apakah kita harus berbarengan duduk untuk menentukan punya kita, Ya. atau boleh saja masing-masing kita? Nah, itu pertanyaan dari Ibu Putri. Gimana yang lain? Ada yang menanggapi? Kak, silakan. Ya menurut saya ya Bu ya, untuk duduk berdua itu untuk menentukan TP itu menurut saya sangat bagus karena di sekolah ini kita mengutamakan kolaborasi dengan sesama rekan sejawat kita. Dengan adanya kolaborasi mungkin diharapkan siswa kita nantinya bisa proses pembelajaran kita itu bisa lebih meningkat. Oh, ini untuk kelas 3 TP-nya, ini untuk kelas 4 TP-nya berdasarkan capaian elemen yang ada pada CP. Nah, jadi menurut saya itu akan lebih bagus kita berkolaborasi daripada kita sendiri yang menentukan TP-nya atau TP-nya itu. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, memang ini kita bukan diajukan sendiri. Kita memang harus berkolaborasi. Makanya di sekolah kita ini kan sudah kita bentuk kombel, komunitas atau Bapak Ibu sudah ada kombel di KKG. Disitulah kita beda, sebenarnya harus berbeda, bukan sendiri. Kalau kita sendiri mana tahu kita mana yang agak mudah untuk kelas 1, mana untuk kelas 2. Memang harus
harus kita berdiskusi dengan sesama pasien. Di ibu berdua harus duduk berdua atau lebih, boleh dikatakan kan ada berapa sekolah dulu. Oh, ini untuk kelas 1 yang ringan-ringan, misalnya saudara menyebutkan saja dulu, memberi contoh, kan itu indikatornya ada di sana di CP itu. Kita ambil juga kalau kelas 2 mungkin sudah mulai membedakan. Nah, gitu. Kelas 3 juga itu. Jadi agak indikatornya agak tinggi levelnya, diambil kelas yang agak tinggi. Yang agak rendah levelnya diambil dengan kelas yang rendah, sesuai dengan pasien kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena kalau tidak selesai di kelas 3, nanti kelas 4 akan lanjut. Begitu kira-kira. Jadi memang tepat sekali kita harus berkolaborasi, harus menentukannya berdua atau lebih. Bekerja sama intinya. Ya. Luar biasa sekali. Kalau siapa lagi silakan. Ada lagi yang mau berpendapat atau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Udah? Rasanya udah puas? Udah pas? Udah bisa nanti tampil di kelas masing-masing? Udah dapat nanti menyampaikan RPP ini dalam proses pembelajaran? Ya? Nah, inilah gunanya kita berdiskusi, agar nanti kita berbagi praktek baik, saling isi mengisi, agar proses pembelajaran kita di kelas nanti berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita, meningkatkan anak didik kita ke tingkat yang lebih tinggi dalam memajukan pendidikan. Itulah yang gunanya kita berdiskusi. Nanti setelah proses ibu dan di lapangan, ibu tidak gampang lagi, tidak risih lagi, karena kita sekarang sudah berbagi. Ya, ini nanti bagi yang belum jelas boleh juga menemui ibu di kantor. Ya, karena ibu juga bisa melakukan observasi ataupun supervisi, ada secara kelompok, ada secara individu. Bagi yang tidak mengerti individu, boleh langsung menemui kepala sekolah. Kenapa demikian? Karena observasi ataupun supervisi tujuannya adalah membantu Bapak Ibu yang mengalami kesulitan di dalam menyampaikan pembelajaran. Bukan ibu menilai Bapak Ibu. Jadi harus kita tukar mindset kita. Supervisi bukan menilai. Ya, biasanya guru-guru kalau kepala sekolah pergi ke dalam kelas udah panas dingin badannya. Ibu tidak akan mencari kesalahan Bapak Ibu, tapi ibu akan menggali apa yang Bapak ingin tanyakan sama kepala sekolah mengenai cara pembelajaran atau menyampaikan pembelajaran, walaupun membuat RPP, menyampaikan proses pembelajaran, tentang cara menggunakan media, tentang cara menggunakan model, apa saja kesulitan Bapak Ibu akan Ibu layani selagi baik, selagi tujuannya membangun, selagi tujuannya meningkatkan pendidikan di satuan pendidikan UPT SD 06 Bekasi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada lagi pertanyaan, nampaknya Bapak Ibu sudah betul-betul mengerti. Saya puas melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang ceria. Tandanya Bapak Ibu mengerti. Ya, kalau orang mengerti wajahnya ceria. Kalau orang tidak mengerti, wajahnya suram, keningnya berkerut. Nah, ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk diskusi pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermakna, bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan proses pembelajaran di kelas nantinya berjalan dengan lancar. Siswa kita tertarik dengan penampilan kita, siswa kita merasa senang dengan kita, ingin siswa kita itu cepat-cepat ketemu dengan kita kalau dia di rumah. Wah, besok pagi ya, gua kabatamu ya Bu Putri, kabatamu ya Bu Mar, kabatamu ya Bu Mas. Apollo mode yang ditarang oleh Ibu ya. Itu ingatan buruk anak-anak kita. Karena kita betul-betul ingin merangsang dia untuk mau belajar.
Nah, terima kasih Ibu Sudai dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang telah memberikan pengarahan yang dapat kita bersama. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, kita ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memandu diskusi tentang perencanaan pembelajaran yang akan kita buat untuk kita nanti melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi dengan apa-apa yang diberikan atau diarahkan oleh Ibu Kepala kita tadi, tentunya kita berharap sekali Bapak dan Ibu semuanya mampu untuk menciptakan atau membuat rencana pembelajaran itu yang betul-betul sesuai dengan karakteristik sekolah kita dan juga sesuai dengan kemampuan atau harapan siswa-siswa kita di kelas, yang mana nantinya akan membuat pembelajaran kita itu lebih menarik, kemudian lebih dipahami oleh siswa kita, tentunya akan mendapatkan hasil yang memuaskan nanti. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, demikianlah acara diskusi perencanaan pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara, kalau ada salah dan jaganya mohon maaf. Saya akhiri dengan